Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Angga. Pada kesempatan kali ini Pak Angga akan bersama dengan kalian membahas pembelajaran dari tema 1, subtema 2, pembelajaran ke-6. Di pembelajaran ke-6 kali ini ada 3 muatan yang harus kalian pelajari. Yang pertama adalah muatan bahasa Indonesia tentang menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Yang kedua muatan SBDP. Dan yang ketiga muatan IPA tentang alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia. Kita akan fokus kepada muatan bahasa Indonesia dan muatan IPA saja. Pak Angga lanjutkan ya. Pembelajaran ke-6. Silahkan kalian buka buku pembelajaran tematik kalian pada subtema 2 pembelajaran ke-6. Di situ ada gambar kaki yang sepertinya sedang terluka. Pak Angga baca bacaannya. Pak Anto dan Beni kaget. Tiba-tiba terdengar suara teriakan minta tolong. Mereka berdua pun segera mencari dan menghampiri sumber suara tersebut. Oh, ternyata kaki salah satu pekerja keseleo karena terpeleset saat melangkah keluar dari sawah. Dia nampak kesakitan sekali. Kenapa dengan Pak Bejo, Pak? Tanya Beni khawatir. Oh, kaki Pak Bejo keseleo. Rasanya sakit sekali, jawab Pak Anto. Apa itu keseleo, Pak? Tanya Beni penasaran. Keseleo merupakan gangguan atau cedera yang terjadi pada otot. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya gerakan dadakan, kekurangsiapan otot untuk melakukan suatu gerakan. Juga karena adanya paksaan gerakan pada otot, jelas Pak Anto. Oh, begitu ya, Pak, saut Beni. Beni, keseleo bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, serta dalam kegiatan apa saja, misalnya saat berolahraga. Salah satu jenis olahraga yang rentan terjadi keseleo atau cedera otot adalah sepak bola. Karena dalam sepak bola, kerja otot sangat diforsir. Tubuh harus bergerak dan berlari dalam waktu yang lama, jelas Pak Anto. Oleh karena itu, untuk memperkecil kemungkinan terjadinya cedera, sebelum melakukan permainan sepak bola dan olahraga lainnya, harus menguasai teknik-tekniknya terlebih dahulu. Selain itu, kita harus melakukan pemanasan agar tulang dan otot-otot kita dalam keadaan siap, tambah Pak Anto. Oh, menguasai teknik berarti sangat penting ya, Pak, agar kita dapat melakukan permainan dengan baik. Juga untuk memperkecil resiko terjadinya cedera, kata Beni. Setelah dirawat dan diobati, kaki Pak Bejo yang keseleo berangsur-angsur membaik. Dari yang sebelumnya tidak bisa digerakkan dan sakit, kini sudah bisa digerakkan tanpa terasa sakit. Kaki Pak Bejo sudah bisa ditekuk, diluruskan, dan diputar-putar. Pak Anto dan Beni pun senang melihatnya. Sekarang, kaki Pak Bejo pun bisa digerak-gerakkan kembali. Pak Bejo pun dapat melakukan berbagai aktivitas yang memanfaatkan kerja otot. Selanjutnya, silahkan kalian cermati macam-macam kerja otot. Ada 7 macam kerja otot. Yang pertama, gerak meluruskan. Contohnya, meluruskan lutut, siku, ruas jari. Yang kedua, gerak menekan ke bawah atau menurunkan. Yang ketiga, gerak memutar lengan sehingga telapak menelungkup. 4. Gerak menjauhkan, contohnya gerak tungkai menjauhkan dari sumbu tubuh. 5. Gerak yang memutar lengan sehingga tangan menengadah. 6. Gerak yang mendekatkan sumbu tubuh, contohnya gerakan yang mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh. 7. Gerak yang membengkokkan, contohnya membengkokkan siku, ruas jari, dan lutut. Nah, di Ayo Mengamati, kamu diminta untuk menyebutkan gerakan-gerakan pada otot
pada gambar-gambar di bawah ini. Pak Angga bantu ya anak-anak. Yang pertama, gambar pertama adalah gambar membengkokkan dan gambar meluruskan. Ya, kakinya terlihat di situ, dia berusaha meluruskan dan mengangkat kakinya untuk dibengkokkan dan meluruskan kembali. Yang gambar kedua, ini gambar menurunkan tangan. Ya. Terus gambar yang ketiga adalah gambar membengkokkan kaki. Gambar keempat, terlihat di sini gambarnya adalah gambar yang sedang menjauhkan tangan. Gambar kelima juga kelihatan menjauhkan. Nah, yang gambar terakhir ini gambar mendekatkan dengan sumbu tubuh. Ya. Kemudian kita masuk ke bagian yang selanjutnya. Banyak fungsi dari jaringan otot pada tubuh manusia. Namun terkadang orang kurang memperhatikan cara menjaga kesehatan otot. Oleh karena itu, sering terjadi kram, nyeri, atau cedera otot yang cukup menyakitkan. Bagaimana cara menjaga kesehatan otot? Cara menjaga kesehatan otot pada manusia adalah sebagai berikut. 1. Menghindari gerakan yang membebani otot secara berlebihan. Yang kedua, melakukan peregangan. Bisa peregangan saat mau berolahraga atau berjalan jauh atau berlari. Kemudian yang ketiga, melakukan latihan rutin. 4. Memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Harus minimal 6 gelas per hari. Kemudian kelima, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Dan yang keenam, meringankan nyeri otot. Biasanya kalau meringankan nyeri otot ini menggunakan krim yang rasanya hangat supaya otot menjadi lebih rileks atau lebih nyaman. Nah, ayo membaca Adelai Binaragawan Perkasa Indonesia. Silahkan dibaca bacaannya. Ya. Ada beberapa paragraf di situ. Ya. Ada beberapa paragraf di bacaannya. Harusnya ada kalian diminta untuk menuliskan pokok pikiran atau ide pokok, tapi untuk kali ini Pak Angga sama Putri tidak meminta kalian untuk menuliskan ide pokoknya. Pak Angga langsung masuk ke bagian yang selanjutnya. Seorang atlet binaraga memerlukan latihan yang rutin, terukur, dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar dalam membentuk otot-ototnya. Selain itu, mereka juga menjaga sekali pola makannya. Tentunya dengan pola makan yang sehat. Mereka sangat memperhatikan asupan makanannya mulai dari gizi, komposisi, porsi, dan kebersihannya. Jadi, untuk menjadi seorang binaragawan, tidak bisa dilakukan secara instan dengan hanya minum obat-obatan atau suplemen penambah massa otot saja. Apalagi sampai mengkonsumsi bahan-bahan berbahaya hanya sekedar ingin cepat mendapatkan otot yang besar. Itu ya. Nah, ini kerjasama dengan orang tua. Silahkan kalian kerjakan di rumah. Orang tuamu adalah orang yang pekerja keras. Ayahmu setiap hari bekerja untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidup keluargamu. Ibumu mulai dari pagi hingga larut malam bekerja mengurusimu, mengurus ayahmu, dan mengurus rumah. Bayangkan betapa lelahnya mereka. Bayangkan betapa lelahnya otot-otot mereka. Untuk membantunya, berkenanlah kamu untuk memijiti mereka setiap ayahmu pulang kerja atau setiap ibumu beristirahat. Kamu mau, bukan? Nah, ini tugas untuk kalian. Silahkan. Kalau kalian sudah selesai melaksanakan pembelajaran pada hari ini, sudah mengerjakan tugas-tugas, semua tugas pada hari ini, silahkan ini dikerjakan. Ya. Kalian bisa memijiti ayah atau ibumu, atau bahkan ayah dan ibumu. Ya. Oke. Kemudian nanti hasil pekerjaanmu, jangan lupa kirimkan foto kelasnya kepada bapak atau ibu gurumu. Pak Angga tunggu ya. Pak Angga akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.